Selamat pagi dan apa kabar pemirsa? Saya Mei Crescentia dan pagi ini tamu saya adalah Bapak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Bapak Haji Sony Abdul Karim. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di studio Teman TV. Dan pemirsa, kembali edisi Beda Editorial hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini, Selasa 18 Februari 2014. Pagi ini kita akan mengangkat topik Negeriku Indonesia, ada apa denganmu? Kita awali Beda Editorial dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Negeri kita tidak pernah sepi dari bencana. Mengapa negeri kita sering terjadi bencana di mana-mana? Belum selesai banjir dan longsor menghadang, Sinabung bersedih. Kini duka datang dari Kelut di Kediri. Bahkan dampaknya hadir di Jogja, hingga sedikit terasa di Bogor kita. Negeriku Indonesia, ada apa denganmu? Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Setiap terjadi erupsi gunung berapi, saban itu pula kita diingatkan bahwa negeri ini memang sangat akrab dengan bencana alam. Dalam sentuhan ilmu geologis, Indonesia merupakan negeri di atas bencana. Indonesia termasuk dalam lingkungan cincin api yang memiliki bencana alam cukup tinggi. Itu karena negeri ini berada di antara wilayah lintasan dua jalur pegunungan, Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang terdapat banyak gunung api. Maka ketika Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur meletus dahsyat Kamis lalu, sudah sewajarnya lah kita sigap menyikapi dengan langkah cepat korban jiwa bisa diminimalkan. Hingga kehendaknya kita mesti tabah menjalani. Hingga detik ini pemirsa, kita menyaksikan gerak sigap para pemangku kepentingan. Pos-pos pengungsian disiapkan begitu status Kelut dinaikkan menjadi awas. Selain itu, area yang harus dikosongkan juga diperluas dari radius 5 km pada Sinabung menjadi 10 km untuk Gunung Kelut. Otoritas bandara di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat bertindak cepat menutup bandara demi meminimalkan bahaya. Maklum, erupsi gunung berketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut ini dapat memuntahkan lebih dari 200 juta ton meter kubik material padat. Abu vulkanisnya menyembur hingga ratusan kilometer. Cukup. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita. Cukuplah tragedi bencana di negeri ini. Cukuplah tragedi sebelumnya menjadi pengingat agar kita tidak mengulang lagi keteledoran dan ketidaksigapan. Negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi di saat rakyat tengah dirundung kemalangan. Bencana di negeri ini memberi pesan penting. Ketika negara hadir dan dirasakan kehadirannya, kepercayaan rakyat akan tumbuh. Memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi hanya kepadanya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bedah Editorial untuk edisi pagi ini. Pak Sony, kita sudah menyaksikan tayangan tadi. Kegiatan penanggulangan banjir selama bertahun-tahun tidak mampu untuk mengejar kecepatan banjir sendiri. Begitu juga dengan letusan Gunung Kelut yang baru saja terjadi. Komentar Anda dengan menyaksikan Bedah Editorial tadi. Terima kasih ya Mbak Mei ya. Memang kalau ngelihat dari judul Indonesia ada apa denganmu? Saya saja yang mau memasuki umur 50 kalau ngelihat judulnya sedih nih. Ada apa ini dengan Indonesia? Ada apa denganmu? Kenapa mencerahkan Indonesia gitu ya? Sebenarnya dengan kejadian-kejadian tadi yang sudah ditampilkan, kita memang harus mengintrospeksi atau memang itu adalah merupakan cobaan atau teguran. Artinya
bagaimana Sang Pencipta kepada negara Indonesia ini betul-betul diperhatikan. Bisa saja kan kita lalai ya. Kejadian itu kan memang sebenarnya cobaan atau musibah. Dan saya sih tetap secara pribadi mengharapkan dan berdoa yang sedang mendapatkan cobaan itu sabar dan ikhlas menerimanya. Insya Allah yang namanya permasalahan seperti apapun, seperti kemarin juga sebelumnya di Medan ya, di Gunung Sinabung ya. Itu saya pernah ke sana itu. Pemandangannya bukan main itu, perjalanan dari Medan ke Sinabungnya, ke Danau Toba itu melalui itu dari mulai Brastagi, kemudian Karo itu, bukan main itu. Nah makanya apalagi dengan melihat kejadian seperti itu, bagaimana meruruntahkan kawasan yang tadinya betul-betul hijau, bagus gitu ya Mbak Maya. Nah itu mungkin juga saya tetap berpikir dan introspeksi diri, apa ini cobaan atau teguran, apa kesalahan kita? Ya mudah seperti itu. Saya ingin kita membuka 2014 dengan catatan banyak sekali bencana alam yang terjadi, Pak. Jadi bukan saja Sinabung, bukan saja Kelut, tapi ternyata di Kabupaten Bogor juga ada sekitar 591 lebih pengungsi yang berada di Sukamakmur karena apa namanya? Pergeseran tanah, ya di Kecamatan Sukamakmur juga ya. Kalau kita melihat ke sana bagaimana keluarga kita, kemudian sahabat-sahabat kita yang mengalami permasalahan seperti itu, yang khususnya di Kabupaten Bogor memang dikatakan, kita juga miris melihatnya. Tapi bagaimana memang apakah ya itulah mungkin ada apa Kabupaten Bogor gitu. Ya, Pak Sony, dari berbagai bencana yang terjadi, kemudian kita juga tadi sedikit menyoroti soal penanganan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah penanganan bencana yang terjadi di negeri ini selama ini hanya setengah hati? Jadi ketika banyak pengungsi yang berteriak banyak kekurangan, kemudian kita lihat di Kelut juga banyak ada kekurangannya. Komentar Anda? Kalau menurut saya ya, artinya bukan saya pribadi ya, tetap saya mengingat, artinya juga walaupun saya membawa, kebetulan saya pegawai di pemerintahan memang, tapi saya lihat memang perhatian dari khususnya dari pimpinan kita saja, Pak Presiden SBY itu sepertinya memang betul-betul peduli. Itu mungkin bisa kita lihat ya di Pak SBY waktu ke Kelut ya, walaupun memang waktu Sinabung juga ada hal yang ini, tapi tetap kita juga harusnya menghormati kepada beliau bagaimana kepedulian. Nah, kita melihat artinya kalau yang namanya pimpinan yang sudah tingkat atas saja yang di negara republik yang kita cintai ini sudah peduli dan perhatikan, masa toh ke tingkat bawah juga tidak? Kan tentunya pasti kan, malah mungkin akan lebih bagus lagi dari pimpinan yang lebih tinggi itu. Tapi memang terbukti itu seperti itu. Saya juga kebetulan di rumah tinggal tempat saya juga sudah banyak yang mengkoordinir dan peduli, artinya walaupun memang sekecil apapun, tapi kalau dikumpulkan kan banyak. Nah artinya segitu Mbak Mei. Dan itulah yang namanya cobaan seperti apapun, atau masalah seperti apapun, kita harus selalu yakin dan pasti bisa diselesaikan. Kebersamaan itu begitu penting. Itulah Bapak, makanya kan tadi yang seperti bilang di dialog lagu yang Ebet Gade ya, kita ini benar-benar bersih, kemudian kita ini benar-benar suci. Itu kalau yang secara orang budayawan yang mengenai bait-bait lagu itu, saya jadi merinding nangis ya. Artinya ya seperti itu. Kalau memang dikatakan alamat, saya rasa tidak ya. Janganlah, artinya kita selalu menilai atau menjudgment orang itu selalu yang jelek saja. Tapi kan mungkin harus berpikir. Ini seperti kita misalnya berkunjung di Kabupaten Bogor ke Kecamatan Sukamakmur. Bagaimana itu saya baca di media cetak ya, yang namanya masyarakat menjudgment kepada kita bahwa kenapa kok tidak cepat datang? Mungkin sedang berpikir, artinya untuk apa datang ke sana? Hanya memberikan sabar kan tidak. Tentunya kita pulang tanpa memberikan sesuatu atau memberikan jalan keluar kan. Yang pasti itu, yang penting yang pasti kepedulian dari semua unsur elemen, semua mengarah kepada sana. Ingin selalu membantu, ingin merasakan bagaimana kepedihan, penderitaan kepada saudara-saudara kita yang sedang yang dapat cobaan. Ya, masyarakat memang butuh perhatian. Kita mungkin lihat dari kunjungan SBY kemarin, walaupun ditunggu oleh masyarakat selama 10 jam, dan Pak Presiden cuma bertemu 10 menit, tapi 10 menit ini cukup berarti. Cukup berarti bagi masyarakat yang mengalami bencana di Kelut. Pak Sony, saya ingin bertanya, kita ngomong saja bebas soal standar penanganan bencana seperti apa sih menurut Bapak yang kira-kira harus dilakukan untuk penanganan bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini?
Karena kebetulan Mbak Men narasumbernya saya sebagai pegawai di pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya memang di pemerintah Kabupaten Bogor sendiri ada yang memang mengenangani namanya BPPD ya, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu memang sepertinya ada standar SOP dengan PMI, dengan PMI ya. PMI juga memang PMI Kabupaten Bogor saya perhatikan memang saling bahu membahu, saling keterpaduan apabila ada hal yang terjadi bencana itu. Sepertinya memang ada SOP tersendiri, bagaimana dia datang ke lapangan, kemudian bagaimana dia menangani dengan permasalahan-permasalahan dan memberikan suplai bantuan setiap, kemudian juga memberikan secara psikologi kepada korbannya itunya sendiri. Nah, sepertinya itu. Artinya standar pelayanan yang sudah dilakukan, saya yakin ada. Sudah mulai memenuhi standar. Ada. Dan dia sepertinya standby 24 jam dan memang betul. Itu ada teman saya yang memang mengalami satu kejadian longsor di Kecamatan Ciampea juga mengontak ke saya, kata saya coba kontak ke Badan Penanggulangan. Ternyata memang cepat dan berarti memang dia standby selama 24 jam. Langsung sampai ke tujuannya. Iya, sampai ke tujuannya. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Saya akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Buat warga Bogor sekarang udah punya TV sendiri. Nonton dong, jangan nonton kebakaran mulu. Di Kabupaten Bogor ada TV Teman, RTV. Teman itu Tegar Beriman di channel 24 UHF. Oh, orang Sunda gue yang bisa bikin ngomong F. Yang lain pasti UHP. Ya, acaranya keren-keren. Pokoknya tonton Teman RTV. Jangan tonton orang berantem ya. Kini, ini tidak perlu terulang lagi, karena pemerintah telah membangun fasilitas infrastruktur terbaru bagi dunia pendidikan kita, yaitu Jardiknas, sehingga tidak ada lagi ruang pemisah jarak dan waktu. Makin cerdas dengan Jardiknas. Lina, kamu tahu nggak nih nomor 47 jawabannya apa? Ya nggak tahu deh. Tanya sama kepala sekolah yuk. Yuk kita lihat yuk sama-sama ya. Dengan Jardiknas, sekolah kami mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari belahan dunia manapun juga. Pendataan sekolah, guru, dan siswa tertata dengan rapi. Karena Jardiknas, sekolah kami mendapatkan metode pembelajaran terkini. Makin cerdas dengan Jardiknas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Mai Crescentia di Bedah Editorial edisi pagi ini, dan kita masih ngobrol seputar Indonesia ada apa denganmu terkait dengan berbagai bencana yang terjadi di tanah air kita, termasuk juga sedikit yang terjadi di Kabupaten Bogor belakangan ini, Pak Sony ya. Soal kita ngomong tadi tentang penanganan bencana yang setengah hati, Pak Sony. Ini juga terlihat dari minimnya undang-undang atau peraturan daerah. Karena dari catatan kami saat ini baru 19 provinsi yang memiliki perda tentang rencana tata ruang dan wilayah untuk mengontrol daerah mana yang tidak boleh dibangun. Di Kabupaten Bogor sendiri seperti apa, Pak Sony? Tapi sebentar, saya ingin mengoreksi sedikit juga. Artinya jangan sebut lagi setengah hati ya. Karena ini memang sudah nasional dan setiap apapun juga saya rasa pemerintah tidak melaksanakannya setengah hati. Seperti tadi saya bilang, pada saat
kita akan terjun ke lapangan ingin memberikan satu bantuan, tentunya kan harus betul-betul perencanaannya matang. Walaupun memang memerlukan waktu yang cukup, tapi kita pun apalagi kalau datang ke lokasi tentunya kan harus betul-betul matang ya. Jadi bukan setengah hati kalau menurut saya. Jadi sudah sepenuh hati. Sudah sepenuh hati, begitu. Sambil diminum dulu. Sambil minum. Udah, saya udah minum dari tadi nih. Makanya yang jelas secara tadi ya tata ruang ya. Kita memang ada tata ruang secara umum, kemudian ada secara detail, dan itu memang selalu dievaluasi baik oleh mitra kerja kita di DPRD maupun dari unsur masyarakat maupun kepada elemen-elemen yang lain mengoreksi kepada aturan mengenai tata ruang. Dan itu memang mungkin saya juga hanya mudah-mudahan tidak salah, tapi memang secara teknis itu ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan lah gitu ya Mbak Maya. Memang ada secara umum itu ya, artinya kita mengatur misalnya ini kawasan hutan lindung, kemudian ini kawasan rawan longsor, kemudian ini kawasan pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan gitu. Dan itu memang sanksinya cukup berat gitu apabila, tapi kan namanya masyarakat ya, kalau memang kita juga ya namanya juga kita juga manusia, keterbatasan, kemudian juga di dalam mensosialisasikan aturan sendiri, aturan itu sendiri mengenai tata ruang, mungkin ada kekurangannya. Tapi memang artinya kita sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai informasi tata ruang, itu ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi bisa menanyakan. Memang contohnya yang sering nih dulu kalau memang ada kejadian bencana itu di Kecamatan Sukajaya. Bagaimana di salah satu tempat kalau nggak salah Desa Cideksa apa tuh ya, mudah-mudahan tidak salah ya, itu selalu mengalami pergeseran. Itu kalau apalagi kalau musim hujan ya, karena memang ternyata hasil dari penelitian secara geologi itu lahannya itu bergeser di bawah. Nah sehingga ada relokasi yang memang tidak terlalu jauh masih di wilayah Kecamatan Sukajaya itu sendiri. Nah itu kalau tidak salah memang ada dari badan penanggulangan bencana, kemudian dari unsur PMI, kemudian dari unsur pemerintahannya itu mengevaluasi dan mengkaji desa itu untuk direlokasi gitu. Dan memang secara tata ruang memang tidak boleh untuk menjadi tempat tinggal. Baik. Seperti itu. Mungkin dari Kabupaten Bogor pagi ini kita bersuara ke Indonesia juga mungkin menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang berada di bantaran-bantaran sungai atau di bantaran kali, di gunung, supaya mungkin berhati-hati Pak Sony. Dulu ya mungkin kalau kita masih kecil ya, bagaimana waktu itu masih sekolah di sekolah dasar ya. Kan mungkin juga memang ngalamin ya, kita masih enak kan terjun mandi di kali itu, aduh enak, apalagi dengan apa tuh istilahnya dengan ban itu ya, ban itu kita mengalun gitu istilahnya kalau kata Sunda, itu ngelihat masih taman, masih kebun-kebun. Tapi coba sekarang lihat, nah kalau sawah udah jelas itu ya, coba kalau sekarang lihat, kita naik ini ngalun rumah, sementara pembuangan kotoran juga mau ini mau gimana seperti ini. Nah kita juga memang selalu mengingatkan ya minimal di lingkungan kita sendiri lah. Ya kejadian buang sampah sembarangan ke sungai juga masih ada terjadi. Tapi ya, walaupun saya memberanikan juga gini kadang-kadang, kenapa ibu kok membuang sampah ke sungai sembarangan? Lagian juga nggak ada katanya itunya tempat sampahnya. Sebenarnya ada, cuman memang ya itulah ya. Tapi semoga ini nggak menjadi tradisi begitu. Bukan, iya. Dan saya juga mudah-mudahan di dalam kesempatan ini terima kasih ya sudah difasilitasi menggugah dan mengingatkan lah khususnya memang semua masyarakat ya yang khususnya di Kabupaten Bogor maupun yang se-Indonesia, mari kita bersama-sama jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai, sehingga tidak dikatakan ada apa ini Indonesia, tapi kita katakan kok Indonesia begitu cantik, begitu indah, begitu nyaman dan begitu tentram, pokoknya begitu-begitu yang indah-indah lah begitu. Karena memang cobalah kalau kita bepergian ke negara lain, kita menyebutkan Indonesia aja, pasti dia akan terkenal gini, Indonesia, puncak, indah, bagus. Kata saya, no puncak, semuanya Indonesia, gitu. Seperti itu, Mbak. Indonesia, Bogor, sejuk, dingin, begitu. Itu salah satu bagian ya, di salah satu pulau kita ada
Jawa Barat dan ada di kabupatennya adalah Kabupaten Bogor. Itu tempat tinggal kita memang. Tapi saya selalu membanggakan keseluruhan. Tentunya mungkin Mbak Maya yang dari mana atau tempat kelahiran kita. Indonesia, it's beautiful, selalu gitu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan Indonesia, ada apa? Ada apa tidak, tapi Indonesia ini sedang diberikan cobaan, insya Allah lah. Yang namanya cobaan kan, yang satu masalah pasti kalau kita bahu-membahu, kemudian kita selalu mengingatkan, selalu kita peduli, pasti akan selesai itu yang namanya masalah maupun cobaan. Satu lagi Pak Sony, sebelum masyarakat berbenah kembali untuk jangan lagi terjadi bencana, ini soal penerapan undang-undang di lapangan, kadang-kadang penerapan dan penegakannya juga suka loyo begitu. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ya itulah makanya ya dari penegak hukum memang harus ada satu keseriusan, kemudian sosialisasinya juga peduli. Saya pernah diminta oleh di salah satu acara, bagaimana Pak Sony? Karena memang saya melekat dengan birokratnya mungkin saya jelaskan, nonsen, buktinya mana gitu. Perda penjagaan masalah kawasan rokok kok tetap masih ada. Malah orang membandingkan dengan Singapura katanya. Kalau di Singapura kan orang kelihatan langsung dipanggil denda. Nah kalau memang kita mau menerapkan seperti itu silakan. Kan saya membalikan. Loh silakan. Yang membuat, yang membentuk, kemudian yang mensosialisasikan kepada peraturannya ya silakan. Nah sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, kalau memang ini dilaksanakan di tingkat bupati atau di tingkat presiden kan berarti memang turun ke bawah sampai ke level tingkat ke masyarakat lah, dari mulai kecamatan, desa, kemudian lurah atau sampai kepada RT RW, kemudian sampai ke tingkat masyarakat. Saya rasa kalau memang itu terus kitanya juga kadang-kadang ini kebiasaan di kita masih itu gampang-gampang susah juga. Bukan gampang-gampang susah nih. Udah sama saya memberikan ini, udah malas. Jadi kalau kata Mbak Mei yang tadi janganlah kita kalah sebelum berperang, gitu. Ya artinya ya seorang Sony juga tidak mungkin dong dia harus sendiri, kapan tentunya harus ada Bame, ada rekan-rekan yang lain membantu. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita saling peduli, kalau kita saling bahu-membahu, tidak saling salah menyalahkan, tidak selalu menilai jelek kepada orang, insya Allah yang namanya masalah, yang namanya seperti apapun, dan melaksanakan ketertiban, yakin saya bisa terlaksana. Seperti itu Mbak Mei. Kita berharap tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia, dan amin. Terakhir mungkin bisa menyampaikan closing statement kepada pemirsa Teman TV, himbauannya dan harapannya agar bencana ini segera berlalu. Saya secara pribadi kemudian membawa nama institusi berdoa dan berharap kepada keluarga kita, sahabat kita yang sedang mendapatkan cobaan, sabar dan selalu bertawakal, insya Allah pasti yang namanya masalah akan berlalu dan akan datang kebahagiaan dan keceriaan. Seperti itu Mbak Mei. Baik, Pak Sony terima kasih sudah hadir di Bedah Editorial untuk edisi pagi ini. Sama-sama. Dan pemirsa, banjir, longsor, erupsi, dan gunung berapi yang bertubi-tubi menyambangi negeri ini semestinya menjadi cemeti yang melecut kesadaran negara ini untuk tidak sepenuh hati menangani bencana. Itu bila bangsa ini tidak mau lagi disebut sebagai anak sekolahan yang terus tinggal kelas dalam menangani bencana. Saya Mei dan seluruh kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.